Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di Dapurka. Kali ini kita akan membuat nastar. Rasanya sangat enak. Di sini kita akan menggunakan oven listrik dan oven tangkring. Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update video terbaru dari Dapurka. Bahan-bahannya: 350 gram tepung terigu protein rendah, 125 gram butter, 1 sendok makan susu bubuk, 80 gram gula halus, 2 butir kuning telur, 125 gram margarin, dan 50 gram tepung maizena. Langkah selanjutnya, masukkan margarin dan butter di dalam wadah yang besar. Kalau teman-teman ingin lebih ekonomis, bisa diganti dengan full margarin. Selanjutnya, masukkan gula halus yang sebelumnya diayak dulu, karena biasanya gula halusnya bergerindil. Setelah itu, kita bisa aduk dengan menggunakan balon whisk. Di sini teman-teman juga bisa mengaduknya dengan mixer. Mixer dengan kecepatan rendah selama 1 menit. Jadi bisa disesuaikan dengan ketersediaan alat di rumah teman-teman. Kita aduk margarin, butter, gula halusnya sampai tercampur rata dan lembut. Nah, seperti ini sudah cukup. Lalu kita bisa masukkan 2 kuning telur. Aduk rata sebentar sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, masukkan susu bubuk yang sebelumnya diayak dulu. Kemudian masukkan tepung maizena, ayak terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan tepung terigu secara bertahap sambil kita ayak. Memasukkan tepung terigu ini saya bagi menjadi 3 tahap supaya adonannya lebih mudah tercampur dengan rata. Nah, tepung terigu tahap pertama sudah selesai dimasukkan. Langkah selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, kemudian masukkan tepung terigu lagi. Selanjutnya aduk rata lagi sampai tercampur. Kalau sudah seperti ini dan tercampur rata, kita masukkan tepung terigu tahap 3. Nah, semua tepungnya sudah masuk, jadi kita aduk rata kembali. Nah, seperti ini adonannya sudah siap digunakan. Adonannya mudah dibentuk dan tidak lengket di tangan. Sambil menunggu adonannya dibentuk, kita tutup dengan serbet supaya adonannya tidak kering. Langkah selanjutnya, siapkan sendok takar 1 sendok teh. Ukur adonannya supaya nanti bentuk semua adonannya akan sama. Kalau teman-teman mau ditimbang satu persatu juga bisa. Tapi menurut saya dengan menggunakan sendok ukur seperti ini akan jauh lebih cepat. Ukur semua adonannya sampai selesai. Sebelum memegang adonan, pastikan kita sudah cuci tangan. Nah, seperti ini semua adonannya sudah diukur dengan sama. Untuk selai nanasnya saya sudah siapkan 1 hari sebelumnya.
Saya ukur selai nanas dengan memakai sendok ukur sebesar setengah sendok teh. Teman-teman juga bisa langsung menggunakan tangan supaya tidak lengket. Kemudian dibulatkan seperti ini. Bulatkan adonannya sampai selesai. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Lalu balik lagi ke adonan nastar. Kemudian bulatkan seperti ini. Lalu dipipihkan. Langkah selanjutnya beri isian selai nanas. Ditutup sampai rapat. Kemudian bulatkan sampai rapi. Nah, seperti ini hasilnya. Bulatkan dan isi adonannya sampai selesai. Nah, semua adonannya sudah selesai dibentuk dan diisi selai nanas. Sebagian kita akan oven dengan menggunakan oven tangkring dan sebagiannya lagi kita gunakan oven listrik. Sebelum adonan dimasukkan ke oven tangkringnya sudah dipanaskan selama 15 menit. Nah, setelah ovennya panas, masukkan adonan nastarnya. Oven sekitar 40 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit, teman-teman bisa tukar posisi loyangnya ya. Yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas. Atau bisa juga yang posisinya di dalam bisa menghadap keluar. Semuanya sesuaikan dengan jenis oven teman-teman. Lalu oven lagi sekitar 20 menit. Jadi total waktunya sekitar 40 menit atau sesuaikan dengan oven teman-teman. Untuk lubang atas oven tangkringnya dibuka ya. Nah, seperti ini kue nastarnya sudah matang, lalu kita biarkan dingin terlebih dahulu sebelum kita oles dengan kuning telur. Untuk bahan olesannya siapkan 2 butir kuning telur, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya tambahkan pewarna kuning dan kemudian aduk rata. Setelah kuenya dingin kita oles dengan kuning telur. Usahakan rata di setiap sisinya. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah semuanya sudah diolesi dengan kuning telur, kita diamkan dulu sampai kuning telurnya agak kering. Lalu kita olesi lagi dengan olesan kuning telur yang kedua. Setelah kuning telurnya agak kering, kita bisa mengolesnya yang kedua. Di sini saya mengoles kuning telurnya sebanyak 2 kali. Kalau teman-teman ingin hasilnya lebih baik lagi, bisa dioles sampai ke 3 kali. Nah, seperti ini sudah selesai untuk olesan keduanya. Kita tunggu olesannya mengering, kemudian kita oven lagi. Sekarang oven lagi kuenya.
sekitar 10-15 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman. Nah, untuk sebagian adonannya saya menggunakan oven listrik. Panaskan oven listrik terlebih dahulu selama 15 menit, lalu masukkan adonan dan oven di suhu 120 derajat, api atas bawah selama 20 menit, atau sesuaikan dengan oven teman-teman. Setelah 20 menit kemudian keluarkan kuenya. Sama seperti sebelumnya, tunggu kuenya dingin dulu baru kita olesi dengan kuning telur. Setelah olesan pertamanya selesai, kita tunggu dulu kuning telurnya sampai agak mengering. Lalu kita timpa dengan olesan kedua. Nah, setelah mengering kita bisa timpa dengan olesan kuning telur yang kedua. Setelah selesai diolesi dengan lapisan kedua, kita tunggu dulu sampai mengering. Kemudian oven lagi di suhu yang sama, 120 derajat api atas saja selama 10 menit. Nah, seperti ini semua kue nastarnya sudah jadi. Kita dinginkan terlebih dahulu. Kemudian setelah kuenya dingin, kita bisa tata di dalam toples. Gimana teman-teman, tertarik untuk mencobanya? Hidangan untuk di hari Lebaran. Nah, seperti ini penampakan nastarnya. Enak dan lumer di mulut. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.